الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baraduddin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bersama dengan 15 Oktober 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun salat bertugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim, dan salat zuhur akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz, serta dilanjutkan Cahaya Syaratin ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tambun Yunus dengan pembahasan kitab Nur ala Nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Haji Syamsuddin bin Haji Demat atau Mang Din, orang tua Ishak Satpam Masjid Agung Palembang, usia 85 tahun, alamat Jalan Kapten Cek Syekh 18 Ir, Lorong Akib. Dikebumikan pada hari Rabu 15 Oktober 2025. Jenazah akan disalatkan di Masjid Sultan Mahmud Baraduddin Jaya Kromo Palembang sesudah salat zuhur dan akan dimakamkan di pemakaman Gubah Datuk 24 Ilir. Imam salat jenazah ialah Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Baraduddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah wa adamaha madamati samawati wal ard. Wa ja'ala min sahli ahliha salah rahimakumullah. Aqimu sufufakum min iqamati shalah tadilu. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Zila ilah. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبخوش الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبادي يغفر ويرحم يا رب البلاء يا الله يا رب البلاء يا رحمن ويا رب البلاء يا رحيم. ادفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. الفاتحة. لأن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه والجنة برحمته ووالدينا ووالديه خاصة وجميع أموات المسلمين والمسلمات عامة وإلى حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، صلاة الجنازة هذه رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلي على البارك لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. اللهم الله أكبر. اللهم الله أكبر. ولا تجعل
الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لهذا الميت Haji Samsudin bin Haji Demat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna an musyahawatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sabbithu bil qawli tsabit bi qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma bi jahi nabiyikal mustafa ya Allah wa bihaqqi rasulikal murtada alla tu'adhibu bi qabrihi. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adhibu fi qabrihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا المرحوم حاجي شمس الدين بن حاجي دمان. اللهم اغفر لهم
وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وبسط مدخله واجعل جنة مسواه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه وبسوره الفاتحه وحكم الفاتحه يا بيرم يا كشف الغم يا مليء يغفر ويرحم ويغفر البلاء يا الله ويا رب البلاء يا رحمن يا رب البلاء يا رحيم ادفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اشهدوا أنه من أهل الخير اشهدوا من أهل الخير. طيب إن شاء الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak saudara, mari kita buka cawisan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua sudah berniat i'tikaf. Bagi yang belum, mari bersama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu peristiwa yang itu kita pasti mengalaminya. Baru saja kita menyolatkan saudara kita almarhum Haji Samsudin, ya. Ketika ada peristiwa seperti ini, mari bersama-sama ada tafakkur, ada yang Allah zahirkan kepada kita untuk kita sikapi, bahwa Allah membuktikan Dia yang muhyi dan Dia yang mumit. Apa itu muhyi? Di dalam Asmaul Husna ada ism Allah namanya muhyi. Terasa enggak kita sekarang bahwa kita dalam keadaan hidup? Kenapa kita hidup? Karena dihidupkan. Dan Allah bernama muhyi, Dia membuktikan bahwa Allah yang menghidupkan. Supaya lebih jelas, maka ditampilkannya perilaku Dia mematikan. Itu hari ini kita saksikan. Jadi dua kejadian, menghidupkan dan mematikan, dengan namanya, yang satu bernama muhyi, yang satu bernama mumit. Pelakunya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang bernama muhyi dan yang bernama mumit. Mudah-mudahan hari ini kita dapatkan bagian daripada at-ta'lim untuk diri kita masing-masing, bahwa ketika Allah zahirkan itu, mudah-mudahan semakin naik iman kita. Dan hari ini akan kita teruskan. Jadi ada beberapa peristiwa yang itu memang ketika kita hadapi, ternyata itu adalah madhar, kenyataan daripada apa yang sedang Allah tampilkan kepada kita untuk menambah keimanan kita. Nah, untuk itu mari bersama kita berfatihah dahulu untuk abah kita, guru kita yang mengajarkan hal ini. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Guru kita, abah kita yang bernama
Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur. Dia adalah muallif kitab yaitu Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya, yang hari ini kita akan baca di bab kedua dengan pokok bahasan yaitu pokok tauhid, melanjutkan dari judul kemarin yaitu menuju Allah yang Ahad. Bapak saudara, sebelum saya bacakan mari kita istighfar lebih dahulu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak saudara, judul kecil yaitu pokok tauhid. Saya bacakan lebih dahulu, nanti kita akan bahas. Tauhid dapat dihimpun pada 3 pokok, yaitu yang pertama, hamba yang bersifat kehambaan, bergantung kepada Allah yang bersifat ketuhanan, yaitu sifat lemah bagi hamba, bergantung kepada kudrat Allah. Sifat tuli si hamba bergantung kepada sama Allah. Sifat buta pada hamba bergantung kepada basar Allah. Sifat bodoh pada hamba bergantung kepada ilmu Allah. Sifat bisu si hamba bergantung pada kalam Allah. Kemudian si hamba bergantung kepada iradat Allah dan hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama ini, Bapak saudara, semua kita sebenarnya sudah hafal pada sifat-sifat Allah yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ketika kita stop sampai di sini, maka kalau ada sifat wujud yang disebut dengan nafsiyah, itu enggak mungkin ada sama kita. Tidak mungkin, karena kita dulu tidak ada. Kenapa kita ada? Karena diadakan. Nah, sementara wujud itu dia ada. Titik sampai di sana. Berbeda dengan kita diadakan. Jadi nggak mungkin kita menempati sifat ini. Yang kedua, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Ada 5 sifat ini disebut dengan salbiyah. Dan ini juga nggak mungkin ada sama kita. Qidam, siapa yang mendahului kita? Ada terus. Tapi siapa yang mendahului Allah? Enggak ada. Baqa, siapa yang bertahan hidup? Kita dihidupkan pasti dimatikan. Sementara Allah dia baqa. Mukhalafatul lil hawadisi, enggak mungkin Sang Pencipta Allah itu sama dengan yang diciptakannya, dengan yang dibuatnya. Qiyamuhu binafsihi, Allah dengan dirinya sendiri. Tapi kita mesti banyak bantuannya. Tidak mungkin kita dengan diri kita sendiri. Wahdaniyah, Allah esa. Nggak boleh berbilang, tidak ada, hanya satu, esa tunggal. Sementara kita berbilang. Nah, 5 sifat ini nggak mungkin itu dengan kita. Yang berikutnya ada kudrat.
irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu diberi nama dengan sifat ma'ani. Sifat ini pun tidak pernah diberikan kepada hamba-hambanya. Kuasa, punya kemauan sakarepnya, ilmu tidak ada yang tidak diketahui, ayat, hidup nggak pernah mati, sama, mendengar apapun itu, basar, mengetahui, melihat apapun itu, kalam. 7 sifat ini disebut dengan ma'ani. Tapi ada berikutnya sehingga dia menjadi 20. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah ini sudah dibahas. Saya bacakan yang kedua. Sifat ma'ani yang ada pada Allah, yang mantap dan tetap pada zat Allah, tidak pernah diberikannya pada siapapun dan tidak pernah dipinjamkan kepada siapapun, hanya dilakukan Allah. Sifat ma'ani dimaknawiyahkan Allah pada makhluknya. Misalnya qudrat dilakukan menjadi qadiran, iradat menjadi muridan, ilmu menjadi aliman, hayat menjadi hayyan, sama menjadi sami'an, basar menjadi basiron, dan kalam menjadi mutakalliman. Tegasnya, sifat ma'ani yang tetap bagi Allah lalu dilakukan Allah terhadap hambanya. Jadi kita dapat menyaksikan kelakuan Allah terhadap makhluknya. Contohnya, Tuhan melakukan perubahan malam menjadi siang, siang menjadi malam, menunjukkan bahwa Allah menzohirkan kelakuannya, bukan memberikan kekuatannya. Barang siapa mengatakan Tuhan memberikan kekuatan pada hambanya, berarti mereka menganggap Allah maha kuat, kita kuat juga, maka jatuh syirik khafi. Pada hakikatnya bahwa hamba didengarkan Allah dengan samanya, dilihatkan Allah dengan basarnya, digagahkan Allah dengan kodratnya, begitulah seterusnya. Bapak saudara, yang saya sampaikan tadi perlu penegasan. Jadi kalau ada sifat ma'ani yang itu tetap pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada sifat maknawiyah. Nah ini yang dirasakannya kepada kita semua. Kenapa ada yang tuli, ada yang peka, ada yang mendengar? Supaya kita faham bahwa pendengaran itu, penglihatan itu, kegagahan itu, kemauan itu, ilmu itu bukan milik kita. Coba bapak saudara perhatikan sambil dirasakan. Mata ada, mata ada. Kita melihat. Kalau mata saja tanpa penglihatan, pertanyaannya, bisakah kita melihat? Tak bisa, Ustaz. Nah, lantas penglihatan itu punya siapa? Kalau kita ngomong itu punya kita, hebatnya. Kalau setiap orang mengatakan itu punya kita, hebatnya. Tadi baru ada pelajaran tadi. Almarhum Bapak Haji Samsudin. Ada mata enggak? Ada. Ada telinga enggak? Ada. Ada mulut enggak? Ada. 7 sifat yang ini itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah rasakan kepadanya. Ya melihat. Karena dilihatkan. Sekarang keadaannya sudah bercerai dengan sifat-sifat itu. Sudah bercerai, sudah berpisah dengan apa yang Allah sertakan kepadanya.
maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita saksikan itu. Dan itu benar. Mata yang tadi melihat, penglihatannya kembali kepada yang punya. Telinga yang tadi mendengar, pendengarannya kembali kepada yang punya. Jadi dia tinggal badannya. Disebut apa? Disebut mayit. Disebut mayit. Kita disebut lagi hidup. Nah, saat kita melihat siapa? Itu saudara kita, sama dengan kita. Berarti kita melihat diri kita. Besok, lusa, dan kapanpun itu ada giliran kita. Hari ini Allah buktikan, Allah rasakan kepada kita kehidupan. Besok Allah rasakan itu kematian. Siapa yang bisa menolak? Tidak ada. Maka ketika kita melihat tadi, adakah pertanyaan di dalam diri kita? Kapan giliran kita? Kita faham semua yang bernyawa pasti mati, faham. Tapi fahamkah kita bahwa yang ada sama kita ini, yang disebut mati itu akan bercerai kembali kepada yang punya? Tinggallah kata minha khalaqnakum, dari tanah kami jadikan, wa minha wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan. Kita tanam dia. Wa minha, dari tanah itu juga nanti nukhrijukum taratan ukhra, bakal dibangkitkan kembali. Kalau kita sudah memahami dengan apa yang disampaikan oleh Abah ini, 7 sifat itu, artinya sodaqallah wa sodaqa rasul. Inilah yang namanya hamba. Hamba, abdun. Dia tidak ada apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak mendengar, tidak melihat, dan seterusnya. Maka bapak-bapak saudaraku, mari kita rasakan apa yang Allah sertakan kepada kita. Itu adalah bukti adanya Allah, bukti bahwa Allah bersifat dari apa yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Jadi ketika itu ada, maka ada pertalian antara kita yang diciptakan dengan Allah yang menciptakan. Kalau Allah mendengar, kita didengarkannya. Kalau Allah melihat, kita dilihatkannya. Allah hidup tidak pernah mati, tapi hambanya dihidupkan pasti mati. Nah, ini harus difahami betul. Saya bacakan lagi yang ketiga. Fana, yang ketiga, fana pada Allah, bako dengan Allah. Maksud fana pada Allah yaitu hapus segala sifat ketuhanan yang ada di jasad kita. Kemudian yang ada di jasad kita itu kelakuan Allah yang disertakan hak Allah pada diri hambanya, sehingga si hamba berhimpun dengan wajah Allah. Artinya Bapak, sekarang kita lagi berhimpun, tapi kalau almarhum tadi sudah bercerai. Jadi hak-hak Allah sekarang ada di dalam diri kita. Kalau almarhum tadi sudah tiada, sudah kembali kepada yang punya. Siapa yang punya? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ucapan orang yang azan menyebut kalimat hayya 'alas shalah, mari kita dirikan salat. Maka dijawab oleh yang mendengar azan, la haula wala quwata illa billah. Aku tidak ada daya upaya melainkan dengan daya dan upaya Allah. Inilah sebenar-benarnya sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Dengan sifat kehambaan sangat mudah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis, wahai umatku, seafdal-afdal iman seseorang mengetahui bahwa Allah menyertakan hak dia di mana berada si hamba. Tegasnya bahwa yang menjalankan perintah Allah adalah hak Allah yang ada di jasad hamba,
Dengan demikian kita mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam ibadah adalah hak dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkati kita, semoga Allah rahmati kita untuk selalu menyambung. Kalau tadi disampaikan bahwa satu hal saja yang bisa kita fahami dari azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dua ajakan, hayya hayya, yalla yalla, ayo ayo, yalla yalla, hayya, ayo, liish as-salah, ayo kita salat, ayo kita menuju kemenangan. Kita disuruh jawab apa? Maka ketika ada ajakan dari saudara kita, yuk kita sholat, lajulah dulu kau, ya aku nyusul. Coba bahasanya, lajulah dulu, ya aku nyusul. Nah diajak sholat, yang diajarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ayo salat. Aku tak baca, aku tak kuat. Lantas ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa lakukan itu karena tulungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodaqah dengan bahasanya la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Untuk apa itu? Menghilangkan ananiahnya, supaya jangan ke masjid sholat itu karena tadi aku makan martabak 2 piring, aku kuat karena aku makan telur 3 iko, aku kuat karena tadi aku ngopi dulu, aku kuat karena aku makan nasi goreng. Itu tiada. Disuruh jawab la haula wala quwata illa billah. Tambah satu lagi, urusan sholat tidak hanya hayya 'alas shalah, tapi ketika bapak-bapak sudah siap, ada namanya iqamah. Jadi kita komat, lajulah komat. Bacaannya sama, tapi ada tambahan. Qad qamat as-shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jawabannya apa? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wa lengkap jadinya. Ketika kita berdiri untuk sholat, diajak tadi untuk sholat, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi begitu sholat mau didirikan, aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wa tak paca engkau berdiri kecuali didirikan. Jadi bukan soal hafalan saja, bukan soal kehebatan bacaan saja. Benar, sama kita tadi, sholatnya 4 rakaat sama. Yang tidak sama apa? Yang ada di sini, yang di sini. Siapa tawajjuh ilallah subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan dirinya seperti tadi, aqamahallahu wa adamaha madamati samawati wal ard, Allahu akbar, Allahu akbarnya tiada yang lain kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinya pun tiada. Dia tidak punya kekuatan, dirasakannya bahwa dia bisa mengangkat tangan karena adanya hak Allah, adanya kekuatan yang itu menjadi tulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rasakan itu. Semua gerakannya itu karena bahasa apa? Tulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah rasakan itu kepada kita. Tanpa kekuatan, tanpa daya yang Allah turunkan kepada kita, nggak bisa. Melihat orang buta sudah sering.
Melihat orang peka sudah sering. Dan kita akan saksikan itu sangat enak untuk menikmati dari apa yang Allah turunkan kepada kita ketika di samping kita orangnya sholat tapi tidak bisa berdiri. Pernah ada? Orangnya sholat tapi pakai kursi. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang kita lihat, alhamdulillah Allah masih turunkan, Allah masih sertakan untuk bisa bergerak. Pernahkah kita lihat ada orang yang tidak bisa lagi melakukan qiyaman? Dia qu'udan, dia duduk, tapi dia juga tidak melakukan dalam keadaan berdiri, dia tidak melakukan dalam keadaan duduk, dia melakukan dalam keadaan berbaring dengan isyaratnya. Tapi dia masih punya kewajiban untuk sholat. Betapa bahagia kita untuk memahami la haula wala quwata illa billah. Yang sedang terbaring itu kepengen, Pak, kepengen dia seperti kita. Yang sedang duduk itu dia kepengen kembali seperti kita. Pertanyaannya, kita bisakah merasakan itu yang sekarang kita sedang berhimpun dengan hak-hak Allah? Kalau itu jawabnya bisa, rasakan nanti akan ada pertalian antara seorang hamba dengan yang dia sembah kemanapun kita. Hatta sampai kaki yang kita langkahkan itu pun akan berbicara dan akan dirasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la quwata illa billah. Ya salam, ya salam, ya salam, ya sama, ya sami, basot. Itu semua akan dirasakan. Bapak saudara, yang kita sampaikan hari ini bagian daripada perjalanan hidup pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mudah-mudahan kita Allah berikan pemahaman, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan perjalanan menujunya, dan kita selalu berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala lewat hak-haknya yang bisa kita rasakan. Bagi yang punya buku, boleh dilipat ini dan diulang-ulang, karena ini bagian daripada yang terus kita jalankan hatal mamat, sampai kita mati. Ini hal yang Abah tekankan di dalam pelajaran tauhidnya, supaya kita semua selalu bertalian kepada Rabbul Jalal, Allah Jalla Jalaluh. Ini saja, mudah-mudahan sekali lagi Allah berkati, Allah rahmati, dan Allah tunjukkan kita semua pada siratan mustaqimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fis sudur, ya Allah, akhrijna ya Rabb minadz zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Rahman ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Alif baina qulubina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.